Kalau simak tuh kalian polanya tuh udah kegambar. Nah, salah satu tipsnya nih yang ini nggak ada nih di YouTube lain ya. Sebenarnya simak itu tiap tahunnya tuh mereka punya indikator. Jadi ada kalau kita kan ujian biasanya ada indikator UAS ya, kayak soal materi apa aja yang bakal keluar. Simak tuh kayak gitu sebenarnya tiap tahun. Tim pembuat soalnya ya dosen-dosen dari UI lah ya, pasti mereka udah. Nah, kalau simak tuh gitu. Kalau gue lebih better kalian cek. Kalau sosum tuh biasanya orang simak itu selalu ngambil contoh info-info update, berita update tentang, terus apa lagi ya? Ini asik nih, apa lagi nih bumbu-bumbu ini keluar nih gitu. Keluar nih. Kalau kalian sebelum ujian simak nonton video ini dan mengikuti tipsnya dari Salsa, ya mudah-mudahan bisa ya kalian bersyukur dan terima kasih langsung lah nih. Nih, gue boleh maju nggak sih? Nih. Tapi ini nggak apa-apa di-share. Nggak apa-apa di-share. Ini kalian bisa lihat kan? Ada sosiologi, materinya apa, ekonomi apa. Aturan di UI tahun ini karena gue juga udah tahu masuk ini. Jadi gue kurang lebih tahu banyak lah tentang jalur masuk UI. Mungkin gue bakal kasih tips teknis kali ya, teknis ujian nih buat persiapan kalian juga. Kan ada juga nih yang gue lihat di Twitter yang pakai joki lah, pakai apa segala macam kecurangan. Sebenarnya itu ada penilaiannya kalau di panitia simak UI. Jadi Assalamualaikum guys, what is up? Kembali lagi sama gue di channel Irfan Syauqi tentunya. Dan yes, gimana kabar kalian semuanya? My brother, my sister, and my family bro of course tentunya. Dan yes, seperti biasa meskipun kita bukan brother and sister kandung, kita bukan keluarga sesungguhnya, seperti kita harus bikin persaudaraan yang kuat dalam YouTube maupun di luar YouTube itu sendiri juga guys. So, di kesempatan video kali ini, alhamdulillah gue kedatangan tamu dari kalangan saudari juga sendiri yang nanti akan kita korek-korek pertanyaannya. Ya mungkin kalian bertanya-tanya kira-kira di video kali ini akan membahas apa yang mungkin sesuai judul. Walaupun judulnya belum tahu nih apa deh, tapi akan sudah membahas ke yang namanya jalur menuju kesuksesan. Waduh, jalur menuju surga. Ya bisa juga nih kalau bisa bermanfaat jadi jalur menuju surga nih guys. Wow. Jalur menuju kesuksesan ke dalam jenjang lebih tinggi atau ya perguruan tinggi negeri lah intinya. Yang dimana di sini akan dilanjutkan kembali kontennya yang pernah gue bikin juga sebenarnya beberapa tahun lalu, ya 2 tahun lalu lah tepatnya, yaitu gue mengundang beberapa teman gue sebagai narasumber terkait keunikan dari pengalaman mereka masing-masing, bagaimana akhirnya mereka bisa diterima di PTN yang mereka cita-citakan. Nah, pada kesempatan kali ini juga ya gue berusaha untuk mengembalikan konten tersebut walaupun sempat terputus, tapi setidaknya insya Allah tidak mengurangi rasa keseruan di channel Irfan Syauqi kali ini. Dan ya langsung saja akan kita coba korek-korek ya guys informasi dari narasumber kali ini, dan kira-kira mungkin kan juga udah kepoin kira-kira narasumber kali ini itu siapa gitu guys. Jadi mungkin langsung saja diperkenalkan, takes your time, this is your panggung lah. Oke, halo guys. Kayak akrab banget ya. Iya, kita ya saudara juga sih guys sebenarnya, sepupu gua. Soalnya gue sepupunya si Irfan. Irfan. Gue Salsabila Amanda Putri. Ntar link Instagram. Oh ya, langsung ya. Iya nanti ada di bawah. Private. Siapa? Jadi panggilannya apa gue nih? Panggilannya Salsa. Gue dari UI Ilmu Administrasi Negara angkatan 2020. UI itu apa? Universitas Insya Allah? Insya Allah. Ya. UI Indonesia. Oh, Universitas Indonesia. Masya Allah. Nah, sebagaimana sudah di-mention bahwa Salsa ini adalah mahasiswa Universitas Indonesia di semester keempat ya, tahun kedua. Dan ya pada kesempatan kali ini kita akan membahas nih gimana sih perjalanannya beliau ini bisa sampai diterima menjadi mahasiswa UI, yang tentunya sebagian kecil mungkin dari pengalamannya gue juga sudah tahu, yaitu terkait Salsa ini bisa keterima di UI gitu ya. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan ya effortnya itu seperti apa kita akan cari tahu juga, dan mungkin ada pengalaman-pengalaman unik yang bisa menjadi mungkin motivasi atau sebagai apapun itu menjadi dorongan buat kalian, karena ya sebentar lagi menghitung hari atau mungkin hampir seminggu ya, mungkin nggak nyampe sih karena udah bentar lagi mau simak. Jadi udah benar-benar kita juga janjiannya H-1 kayaknya ya. H-1 jadi by the way this is Sunday ya, pagi ini adalah hari Minggu, dan langsung bener-bener pagi langsung gua ajak, terus ya udah ada kesempatan waktu, dan mudah-mudahan kesempatan kali ini bisa menjadi manfaat buat kalian semua yang menonton ya guys.
Oke, jadi ya singkat cerita Salsa ini diterima di SIMAK benar kan? Menjaluri jalur SIMAK yang mungkin bisa dijelaskan juga bahwa sebenarnya dulu lulus SMA itu tahun berapa, terus gimana sih akhirnya bisa memilih SIMAK, apakah ada perguruan tinggi yang lainnya yang pada akhirnya memutuskan untuk jalur SIMAK atau ya bagaimana lah. Mungkin secara garis besarnya kita akan membahas itu terlebih dahulu sebelum kita memasuki ke hal-hal yang lebih spesifik nantinya nih. Panitia guys, panitia. Oh, boleh diceritain. Mungkin ada yang kenal gitu ya, kan ada sering ketemu di webinar ya. Titip nama. Oke. Jadi SIMAK tuh gue sebenarnya ini sih karena kutukan SBMPTN, gue 2 kali ikut SBM kagak keterima juga masalahnya. Dua kali gak keterima berarti di tahun yang berbeda? Di tahun yang berbeda. Jadi lulus kan, kita bareng ya? Iya, kita bareng. 2019. Cuman bedanya dia bukan Jaksel ya. Padang, Pasel kali ya? Gak ada. Padang gak ada Padang Selatan ya? Gak ada. Kirain ada ya. Ya mungkin setelah nonton ini ada Padang Selatan nanti. Ya terus. Nah karena gue 2 kali nggak keterima SBM nih, tapi gue tuh emang pengennya tuh antara UI, ITB, kalau nggak UNPAD, 3 yang top itulah pokoknya. Nah singkat cerita tahun pertama gue SIMAK juga ya nggak keterima juga ya guys. Jadi memutuskan nih udah pede nih gue ITBK kayaknya gampang lah. Tahun kedua kan. Tahun keduanya ya. Karena merasa wah senior nih udah bisa. Belajar dari pengalaman. Iya, belajar dari pengalaman. Dan gak sekaku yang sebelumnya berarti. Iya, bener udah fleksibel nih, udah tahu gimana-gimananya kan. Tahu-tahu SBMPTN kedua, buat agak lolos nih. Waduh. Kirain duar meledak tadi. Iya, duar meledak mau gebu-gebu di dalam. Jadi gak baik guys, terlalu percaya diri atau terlalu sombong tuh kayaknya juga gak baik juga nih hasilnya nanti kan. Nah setelah itu ikutan SIMAK deh, ikut SIMAK lagi yang kedua nih. Iya, SIMAK yang kedua di 2020 berarti ya? 2020 pertama kali guys online SIMAK tuh. Iya karena tahun itu tahun pandemi COVID, banget ya. Iya benar, tahun pandemi. Akhirnya ya udah pasrah deh waktu itu, udah pas ikut SIMAK udah harapan tuh udah nggak pengen masuk UI, mintanya tuh ya Allah yang penting tahun ini kuliah aja dimanapun tempatnya, hamba percaya itu. Udah nggak ada harapan buat di UI sebenarnya waktu ikut SIMAK. Tahu. Abis sholat zuhur nih, iya. Abis sholat zuhur bener pas banget jam 1 kan pengumumannya. Itu sholat zuhur dulu sebelumnya. Iya sebelumnya sholat zuhur, doa dulu guys. Doa menjadi salah satu kunci penting guys. Doa kunci penting. Doa dulu. Awalnya keluarga maksa buka. Ini kan kita kan ya guys, duk gitu. Mas udah hopeless tuh karena waduh nih kayaknya udah siap-siap kena mental nih. Karena mungkin menganggap bahwa ini SIMAK adalah nyawa terakhir. Iya, nyawa terakhir. Karena kan kalau bisa ya tahun itu ini udah harus kuliah. Kuliah ya benar. Kalau enggak molor udah masa mau 50 tahun baru kuliah. Nah, akhirnya pas buka panjang tuh. Berapa meter? Panjang. panjang. Susah nggak bisa pakai penggaris. Iya, nggak bisa baca juga waktu itu. Pas lihat, kayak enggak deh. Lihat lagi, keterima. Langsung nangis, sujud syukur wah, pokoknya campur aduk lah di sana. Langsung kayak rasa percaya dan nggak percaya sih. Iya, dan alhamdulillah ibaratnya mungkin segala effort yang sudah dilakukan selama ya bisa bilang 2 tahun belakangan itu ya 2019 dan 2020 terbayarkan gitu ya guys. Nah itu kan adalah rangkuman ya, ringkasan dari pengalaman yang dialami oleh Salsa sendiri. Nah tadi mungkin kita akan coba bedah satu persatu nih. Dari mungkin tadi sempat dimention bahwa pengennya adalah top 3. Ya nggak tahu ya top 3 itu adalah peringkat 1, 2, 3 atau enggak. Tapi ya mungkin UI ITB masih top salah satu. Ya kedua itu masih top 3 mungkin ya. Nah tadi ya ada UI, ITB dan UNPAD. Nah mengapa hanya ketiga kampus itu yang dipilih? Karena kan kalau kita bicara jalur mandiri khususnya ya, mandiri kan kita bisa ke kampus mana aja selama jalurnya tidak bertabrakan ya, benar? Nah, tapi kenapa apa tujuan atau hikmah dari pengennya ketiga universitas itu sendiri? Nah simpel sih, karena kita orang Bandung ya Ki. Jadi yang ITB ya banyak keluarga gitu di Bandung. Iya banyak keluarga, jadi ITB 4 tuh biar deket keluarga gitu. Karena kalau anak cewek tuh jauh merantau kan
agak khawatir ya. Apalagi jauh dari orang tua juga, jauh dari keluarga. Nah, jadi paling aman tuh safety zone-nya ya di Bandung. Kalau nggak di Bandung ya paling di Depok karena masih banyak keluarga di Jabodetabek kan. Di Depok. Kalau Jogja tuh kejauhan, tapi udah sempat daftar ini UGM sama UNR. UNR keterima nih. Universitas Udara. Unair ya? Unair. Universitas Air. Gitu. Air ya. Enggak. Erlangga. Benar kan? Iya. Kan enggak di-endorse kita, jadi enggak kita sebutin ya. Tadi kita sebutin. Nah, di kampus di-endorse ini. Udah tahu juga kan. Sponsor dong. Boleh nanti ada email di bawah ya. Ya tadi terus diambil atau hanya sekedar daftar tuh? Berarti? Nggak diambil. UNR nggak diambil karena kejauhan jauh banget kan di Benar. Surabaya, nggak ada keluarga juga di sana. Jadi padahal tuh di UNR tuh jurusannya udah pas banget tuh, FEB akuntansi, pengen kan? Lebih sesuai ya? Lebih sesuai, pengennya yang sesuai sama keinginan juga kan. Ya tapi kejauhan guys, jadi ya udah kita UI aja. UI aja, Universitas Insya Allah kalian diterima semua gitu ya, mudah-mudahan. Nah jadi bisa menjadi tips juga nih buat yang menonton bahwa dulu tuh gue milih jurusan ini entah mungkin karena pengen atau karena strategi juga supaya mikir bahwa mungkin gue lebih punya harapan di jurusan ini nih karena mungkin melihat prospek marketnya tidak banyak diminati atau bagaimana, mungkin ada riset tersendiri yang sudah dilakukan gitu. Gimana? Sebenarnya gue nggak ada riset. Ngalir aja berarti ya? Nggak ada riset ya? Berarti memang benar-benar faktor kehendak Allah Subhanahu Wa Taala yang benar-benar menuntun tangannya Salsa. Lu kagak ngeriset beneran. Ya ini mungkin menjadi bahan penting juga ya guys, bahwa kalian sebaiknya ya riset juga ya, benar nggak sih? Kira-kira pesaing kalian siapa aja, benar nggak sih? Ya, tapi berarti kalau tadi ya berarti milih jurusan, sekarang jurusan apa terus apa sih tujuannya dari milih jurusan tersebut gitu pada saat itu? Kan SIMAK tuh ada bisa milih 6 ya, 6 jurusan nih, 6 nyawa lu. Kalau bisa, kalau lu bener-bener pengen nih masuk UI, ya saran gue mending lo manfaatkan ke 6 pilihan itu karena dikasih 6 nyawa. Iya, 6 nyawa dan banyak kemungkinan lo akan lolos di antara 6 itu guys. Nah gue tuh ilmu administrasi negara nih via UI. Sekarang reguler. Itu di pilihan itu pilihan ketiga. Tengah-tengah guys. Ya jadi yang ketiga guys. Ya. 1, 2 gua itu FEB, akuntansi, ilmu ekonomi. Nah baru nih yang jurusan gue sekarang. FIA. Ya via. Dan itu kan jauh banget tuh via sama FEB. Sebenarnya tadinya gue pengennya tuh ada yang bisnis ditaruh di pilihan ketiga. Nah cuma gue ngelihat teman-teman gue nih, teman sekelas gue kuliah di ADM Negara tuh bisa sambil ikut organisasi, panitia, volunteer, magang, terus kuliah nggak berat banget kan, dan prospeknya juga bagus nih guys. Buat kalian yang pengen kayak kerja jadi di instansi pemerintahan gitu ya, tuh cocok banget nih ADM Negara. Nah that's why gue udahlah tancap gas ya, nggak usah pakai rem ya, langsung rem. Tapi jangan masuk ke jalanan kalau kayak gitu guys. Iya. Awas remblong. Iya, ADM Negara tadi apa? Administrasi negara ya. Administrasi. Tapi berarti tadi sebagaimana yang sudah di-mention bahwa dari ngeliat teman-teman kelas, berarti sebenarnya itu adalah salah satu riset tersendiri yang mungkin dari info-info teman, tapi itu kan mungkin sebagai salah satu riset yang telah dilakukan. Fun fact juga nih, apa semua nggak tahu ya, tapi ini menurut gue ya, dari teman-teman gue tuh diantara semua yang milih di jurusan di UI, ADM Negara tuh IPK semua orang tuh rata-rata di atas 3,7 guys. Wow, di atas kumlot. Iya, di atas kumlot semua. Jadi gimana tuh? Jadi ya kena mental ya? Iya, nggak kena mental sih, cuma semangat aja gitu orang-orangnya karena nggak dikasih nilai gampang guys sama dosen. Gitu. Nah ini ntar kalian bisa cari tahu sendiri lah ya. Iya. Makanya jadi berarti harus jadi mahasiswa administrasi negara dulu nih. Benar. Yes. Tapi mungkin kalau bahas administrasi negara mungkin kita bisa ya coba nanti set terpisah mereka berdasarkan apa sih sebenarnya yang dibahas dan dipelajari dari jurusan tersebut itu. Tapi mungkin kita bisa kembali lagi ke ya throwback lah, dimana mungkin menjadi masa-masa nostalgia sendiri bagi Salsa terkait pengalamannya kembali ke 2019 nih. Okay. Berarti kan UTBK nggak lolos,
Iya. Ya, gue juga mengalami hal yang sama. Asik, TBK, Sima pun juga sama, betul Iya, kan? Sima Gue juga mengalami hal yang sama. biru banget. Betul nih. Nah, cuman ya di sini bukan tentang gue, tapi ingin menjadi sebagai dari salsa mungkin ada yang bisa dipelajari bahwa apa sih yang bisa membuat bangkit sehingga akhirnya memutuskan untuk di 2020 ini mengambil kembali jalur yang sama yaitu UTBK, jalur mandiri, tapi tidak memutuskan untuk kuliah di tahun 2019. Kira-kira apa nih titik balik atau motivasi yang masuk ke dalam diri sendiri pada saat itu gitu, sehingga mungkin aja nanti ya pada saat ini kalian ada yang menonton bahwa tidak diterima di perguruan tinggi manapun atau tidak diterima di perguruan tinggi yang kalian cita-citakan, bisa menjadi bahan bakar motivasi kalian lagi nih guys. Panas nih. Panas ya Jakarta guys. Gimana? Ya sebenarnya sih gue waktu itu emang nargetinnya 3 itu ya, Unpad, ITB, UI. Selain dari itu tuh gue emang memutuskan nggak mau maksain diri buat kuliah. Sebenarnya keluarga tuh udah support nih buat di swasta, ada Unpar sama Unisba. Gue dikasih 2 opsi itu, tapi lebih ke Unpar. Cuma gue nggak mau yang maksain. Gue tuh tipe yang kayak daripada nggak maksimal kan kalau kita kuliah sambil belajar buat UTBK SIMA, nah mending gue bener-bener fokus nih. Ya udah deh gue ngulang aja gitu. Dan itu juga susah juga tuh buat ngulang kan, karena temen-temen lo udah upload keyboard gitu, udah pakai almet kan. Gue kayak ya belum ya. Iya. Terus ke TU nih, teman-teman gue udah pada minta TU sekolah ya? Iya, TU sekolah nih, udah pada minta ijazah, udah pada minta surat-surat keterangan gitulah. Nah, gue ditanya, kuliah di mana? Doain aja. Insya Allah gitu ya. Insya Allah. Jadi ada rasa malu berat juga. Jadi gap year tuh ya gue salutnya sama orang-orang yang ngambil gap year, berarti dia punya rasa mau menerima kekalahan dirinya sendiri tuh berjiwa besar lah dia berarti. Dan di sana akhirnya gue memutuskan buat gap year nih. Nah di gap year itu meledak lagi. Duar. Iya, ini penting banget sih. Karena nggak tahu ya, mungkin apa cuma gue yang gap year doang yang ngerasain ini, atau mungkin orang-orang lain juga ngerasain. Gap year tuh justru jadi berarti ya intinya ternyata ada hikmah yang bisa dipetik nih guys, bahwa dari ketidaklolosan di tahun 2019 ternyata bisa mendapatkan hal-hal yang lebih besar di luar itu guys. Nah, ya tapi mungkin bahas gap year ini akan kita lanjutkan di segmen berikutnya, tapi kita akan kembali ke mungkin secara teknis dari pengalaman bisa keterima di jalur SIMAK ini. Mungkin ada strategi-strategi apa yang bisa dilakukan buat para penonton berdasarkan apa yang telah diimplementasikan pada diri salsa sendiri di tahun 2020 khususnya gitu ya. Benar. Mungkin 2019 dulu deh, mungkin ada kesalahan ya let's say dari cara belajar atau bagaimana cara pengerjaan sehingga di 2019 tidak terima dan terjadi perbedaan yang dilakukan di tahun 2020 sehingga memiliki strategi yang berbeda nih dari cara belajar, membagi waktunya, terus bagaimana pada saat menghadapi ujian, ketegangan ataupun rasa-rasa yang lainnya. Ya mungkin ada apa yang bisa dibagikan nih kira-kira, karena itu menjadi mungkin ini highlight utamanya nih. Menu utamanya gitu. Main course ya. Ya sebenarnya 2019 itu gue beda banget ya. Gue ngerasain perbedaan gue di 2019 sama gue di 2020. Waktu 2019 itu mungkin yang setipe sama gue ya, gue tuh anak yang belajarnya itu nggak tahu waktu. Jadi nonstop kayak pokoknya siang pagi sore malam sampai tengah malam tuh gue belajar nggak tahu waktu tuh. Itu bahaya juga tuh guys. Maksudnya kita terlalu overtime belajar tuh juga nggak baik buat kesehatan, sama buat mental pun juga nggak baik juga. Karena seolah-olah tuh kayaknya wah gue udah tiap hari nih gue 24 jam belajar nih, tapi namanya kagak lolos. Customer service aja kalah kayaknya. Customer service 24 jam? Iya. Kalian kalah ya. Belajar 24 jam. 24 jam guys. Nah, karena gue belajar terus, akhirnya mulai timbul kayak sifat
gue paling bisa nih di antara temen-temen yang lain, karena gue paling ngerti, karena gue belajar terus nih siang pagi sore malam. Dan semua teman-teman gue di 2019 itu juga pada minta ngajarin materi ke gue yang masuk UI di saat itu guys, sementara gue yang ngajarin gak masuk. Jadi ya sebenarnya ada plus minusnya juga sih, kita belajar dari kesalahan juga. Dan saat itu karena gue yang paling ngerti juga materinya, gue nggak bagi-bagi nih ke teman-teman gue, ngajarin. Mereka nggak ngerti apa, ekonomi, geografi, gue ajarin. Dan pas simak, wah, gue udah pede banget nih. Ini bisa lah kayaknya nih, gampang, tinggal set. Gue tanya ke temen gue dong, lu gimana tadi? Ya pusing banget, ya biasa lah ya. Pas pengumuman, gue lihat gue nggak lolos. Gue tanya temen gue yang gue ajarin, mereka pada lolos di FEB, di VIA, di FH. Gue langsung ngedown dong, karena dan semua angkatan gue tuh nggak percaya gue ngulang, karena gue tuh sebenarnya udah sosum ya, udah linjur. Gue kan IPA nih, gue linjur itu dari kelas 2 SMA. Gue udah mulai menyadari kalau lintas jurusan. Iya. Tapi ya di SMA tetap IPA. Tetap IPA, cuma gue belajar sosumnya dari kelas 2 SMA. Jauh-jauh hari tuh guys. Gue udah nggak nyuri start duluan, sementara teman-teman gue yang lolos di FEB tuh akhir-akhir malah. Jadi ya itu bahayanya sih overtime buat belajar ya, jangan terlalu over terus sehingga over confidence juga, kayak kita ngerasa udah bisa nih, akhirnya jadi kayak ya kemakan omongan lah, jadinya Allah ngasih takdirnya, aduh gue kasih nih takdir yang beda supaya kita nggak terlalu percaya diri dan yakin banget ya. Iya. Kalau misalnya nih gue lolos 2019 itu, gue lolos FEB atau dimanapun UI lah gitu, pasti gue sampai sekarang masih akan tetap sombong guys. Maksudnya pride ya, iya masih pride ya. Karena iya usaha gue kayak gue 24 jam belajar guys. Itu dia. Tapi kalau dari bicara tadi temen yang diajar itu, emang mereka sendiri metodenya tidak overtime atau gimana? Pernah sempat tanya-tanya? Iya, gue tanya-tanya. Mereka tuh nggak overtime, malah mereka tuh belajar kapan mood gitu aja. Jadi kalau mereka merasa mau belajar, mereka belajar. Kalau enggak jangan dipaksain kayak gue. Jangan guys. Tapi yang penting masih ada mood belajar nih guys. Jangan sampai bahwa nggak ada moodnya sama sekali untuk belajar gitu. akhirnya jadi nggak belajar sama sekali. Nah, tapi dari sisi belajar itu memang belajar sendiri atau ikut instansi pendidikan juga yang les membantu, gitu ya, les bimbel. Ya sempat juga ya. Iya, gue sempat bimbelnya di ya, gue sempat bimbel juga. Gue bahkan tiap hari tuh ikut bimbelnya, latihan soal terus tuh, pulang sampai jam 9 malam baru pulang. Wow. Gimana nggak rajin coba? Overtime. Jadi overtime. Ini tapi pada saat setelah 2019 ya? Iya, ini 2019 nih. Oh, 2019 berarti sebelum gap year ya? Sebelum gap year. Setelah gap year menyadari kesalahan kan. Nah, baru tuh udah kayak wah, nih udah jangan dipaksain. Banyakan healingnya sih pas gap year. Nggak healing guys, banyak berserah diri, berdoa. Few inches later. Nah, oke guys, mungkin itu yang sebagian besar dari pengalaman dari teknis cara belajar ya guys. Nah, mungkin terakhir ada dari segi SIMAK ini, ya supaya bisa lolos PTN ala Salsa ini, gimana sih kira-kira ada tips dan trik yang lain bisa dibagikan gitu, di luar dari pertanyaan yang sudah gue tanyakan dari tadi. Iya. Sebenarnya tuh ada banget nih. Dan kalau gue bisa bilang, soal SIMAK tuh lebih gampang sebenarnya daripada UTBK. Ini gue Hanes review ya. Kalau setelah gue 2 kali UTBK, 2 kali SIMAK, gue bandingin, wah ternyata emang jujur lebih nggak terlalu sesusah UTBK lah. Kalau UTBK kan tuh runut ya soalnya. Kalau SIMAK tuh kalian polanya tuh udah kegambar. Nah, salah satu tipsnya nih yang ini nggak ada nih di YouTube lain ya. Hanya ada di Irfan kalian subscribe. Benar, makanya subscribe nih. Tombol merah. Iya, tombol merah. Atau nggak di dislike. Di like.
Gue tuh karena gue suka ngebandingin, jadi gue sebenarnya SIMAK itu tiap tahunnya tuh mereka punya indikator. Jadi ada kalau kita kan ujian biasanya ada indikator UAS ya, kayak soal materi apa aja yang bakal keluar. SIMAK tuh kayak gitu sebenarnya tiap tahun. Dan karena SIMAK itu yang bikin juga tim-tim pembuat soalnya ya dosen-dosen dari UI lah ya, pasti mereka udah berpikirnya udah jauh juga, materinya udah oke juga. Gue tuh kerjaannya gue cek soal-soal SIMAK dari tahun 2012 gue. Pokoknya dari 7-6 tahun ke belakang tuh gue cek, setiap soalnya gue pritilin kira-kira materi apa yang dari 2012 sampai 2019 tuh selalu keluar tuh jadi langganan soal. Itu doang yang harus lo kuatin gitu, yang lo belajarnya tuh kayak maksimal gitu. Karena kan kita kadang belajar semua materi kan nggak, kapasitasnya juga nggak masuk semua gitu kan, nggak mungkin semuanya kita kuasai. Nah kalau SIMAK tuh gitu, kalau gue lebih better kalian cek soal SIMAK 5-6 tahun ke belakang, yang terbaru bisa cek di website SIMAK juga. Kalian cek tuh kira-kira materi apa yang soalnya langganan nih, karena akan ketahuan terus nih yang misalnya langganannya misalnya kayak pertidaksamaan, atau misalnya kayak ekonomi, laba rugi, FRMC gitu-gitulah pokoknya. Nah itu biasa langganan yang keluar SIMAK. Terus kalau mungkin gue kasih tips per ininya kali ya, per matkul lagi. udah mahasiswa beda guys. Mapel kali ya, gue per mapel yang sosum ya. Kalau sosum tuh biasanya orang SIMAK itu selalu ngambil contoh info-info update, berita update tentang Jawa dan sekitarnya. Jadi lo kalau mau ikut SIMAK UI, lo pastikan lo tuh update cerita-cerita atau berita-berita yang terjadi di Pulau Jawa. Misalnya kayak banjir yang terjadi, penyebabnya apa, gunung yang meletus misalnya di Jogja, atau yang kemarin tuh di daerah Jawa Timur tuh penyebabnya karena apa. Biasanya dia bakal nanyain seputar apa yang terjadi di sekitaran Jawa biasanya ya, kalau gue cek tiap tahun. Terus kalau ekonomi tuh banyaknya materi-materi ya, mungkin lo bisa baca-baca yang buku SKS tuh, buku warna kuning, itu legend banget tuh. Gue dari SMA gue pakai itu sampai gue gap pun gue pakai itu terus tuh. Nah abis itu sejarah ya. Nah ini sejarah kalau UI, yang namanya UI ya guys, banyaknya sejarah Indonesia. Jadi gue sarankan ya, sebenarnya kita ya belajar semuanya juga, tapi baca-baca, cuma kalian perdalami aja tuh sejarah-sejarah Indonesia, karena Universitas Indonesia kan sejarahnya pasti yang kuatnya sejarah Indonesia. Terus apa lagi ya? Ini asik nih, apa lagi nih bumbu-bumbu ini keluar nih gitu. Keluar nih. Dan kalau kalian sebelum nonton SIMAK, kalau kalian sebelum ujian SIMAK nonton video ini dan mengikuti tipsnya dari Sasa, ya mudah-mudahan bisa ya kalian bersyukur dan terima kasih langsung lah nih. Dan terus ada matkul lah. Boleh di ini dulu nggak? Mau gue lihat itu indikator gue ada. Apa? Kisi-kisinya tuh gue sempat foto. Oh dia punya indikasi, coba sebentar ya. Cut dulu. 3 weeks later. Nih gue boleh maju nggak sih? Ini nih. Tapi ini nggak apa-apa di share. Nggak apa-apa di share. Okay. Nah ini kalian bisa lihat kan. Nah ini nanti mungkin bisa screenshot aja kan. Kalau screenshot atau nanti kalau gue ini bisa sih taruh. Iya, taruh di link. Iya benar. Nah ini itu indikator per dunia kunci UN ya. Nih lo lihat nih, ada sosiologi materinya apa, ekonomi apa. Oh ini mah bukan dari webnya langsung ya, bukan, tapi ini gue yang nulis sendiri. Nah jadi kalian panduan belajarnya di sini aja guys, nggak usah pelajari semua, harus lo kuasai semua, karena nggak mungkin, tiap makhluk tuh diciptakan kapasitasnya pasti berbeda-beda. Ya guys. Gitu. Jadi perbanyak sama latihan soal. Kalau lo misalnya udah tahu nih yang keluar tiap tahun tuh materinya apa, ya udah lo dalamin materinya itu dan lo sebanyak-banyaknya cari tahu soal-soal yang di materi itu. Pasti seenggaknya lo dapet. Dan juga waktu SIMAK kayak beda kali ya sama yang lain. Kalau gue tipe yang ngisi hampir semua. Kalau gue
matematika kan 20 soal tuh. Gue isi 15. Yang gue ketemu jawabannya nih, yang bener-bener angkanya yang gue cari sama yang di ABC sama, gue ketemu 15. Kalau yang lainnya gue isi nggak terlalu pede guys, tapi gue coba pede-pedein aja. Kira-kira ya hampir semua ngisi sih, dan kecuali kayak yang bahasa Indonesia, matematika, bahasa Inggris tuh ya kalian isi aja, karena kan bahasa Indonesia kan kita sehari-hari ngomong ya, pakai bahasa masih bisa improve, ya tahu lah. Iya, sebenarnya pasti tahu. Bahasa Inggris juga kayak gitu sih. Dan di saat itu juga gue masih kayak, wah nih kira-kira cukup nggak ya waktunya? Kalian jangan lupa cek waktu guys. Belajar itu time management juga sih. Time management bener. Hal yang penting. Wah, ini benar-benar banyak daggingnya guys. Iya, daging. Semoga ya kalian yang belum simak bisa menemukan video ini, dan kalau kalian justru nggak sengaja menemukan video ini dan menonton pada saat ini, mungkin itu bukan sesuatu yang tidak sengaja guys, tapi bisa menjadi salah satu cara tuntunan dari Yang Maha Kuasa. Akhirnya kalian juga bisa menjadi keterima karena mungkin mengikuti sebagian besar dari tips yang telah diberikan oleh Sasa juga guys. Oke, mungkin ada info lain yang bisa dibagikan yang ya terkait simak ya khususnya. Simak ya. Di luar dari pertanyaan yang sudah disampaikan. Oke. Simak tuh aturan tahun ini ya, aturan di UI tahun ini, karena gue juga udah tahu masuk ini, jadi gue kurang lebih tahu banyak lah tentang jalur masuk UI. Simak tahun ini itu jalur masuk UI itu sih dari jalan Depok, dari jalan belakang, dari Pocin bisa, dari stasiun bisa. Oh bukan. Jalur masuk menjadi mahasiswa. Menjadi mahasiswa. Iya. Nah, kalau simak tuh yang dari info UI-nya sendiri, kalian itu kalau mau pilih yang reguler, nih khusus yang pengen minat reguler ya. Reguler kan biaya kuliah tergantung kemampuan orang tua nih. Nah, lo itu harus ikut UTBK persyaratannya. UTBK ya mau lolos apa nggak lolos tuh terserah sih. Yang penting lo harus ikut UTBK dulu. Kalau lo nggak ikut UTBK nih, misal lo gap year tapi lo nggak ikut UTBK, nah lo tuh bisa pilih cuma yang pilihannya paralel aja sekarang. Jadi ya saran gue sih mending lo maksimalkan di UTBK, karena simak tuh juga ada pertimbangannya juga lah pakai nilai UTBK. Terus juga mungkin gue bakal kasih tips teknis kali ya, teknis ujian nih buat persiapan kalian juga. Sebisa mungkin karena ini nanti kan masih online ya ujiannya, PC atau personal komputer lo itu harus bener-bener emang standby gitu. Lo chargingnya emang bener-bener harus full gitu, jangan sampai di tengah jalan ntar mati kan, karena waktunya kita dikejar waktu nih. Terus gue waktu ujian dulu gue siapin 2 laptop waktu itu, karena gue takut kan orangnya tuh jaga-jaga nih kalau misalnya ini mati atau ini kenapa-napa. Nah iya langsung pindah gue. Nah habis itu ntar tuh ada nomor pesertanya nih Ki. Nomor peserta tuh lo harus tulisnya tuh jelas, kalau bisa pakai spidol guys. Jadi gue waktu itu pakai spidol karena nanti kita selama ujian tuh sebenarnya ada pengawasnya dari online itu yang tidak terlihat, ya. Yang merasa tidak dipantau atau tidak dilihat, sesungguhnya kalian itu betul-betul diawasi. Ntar tuh pas simak ya, gue kasih gambarannya nih, lo tuh depan laptop, depan komputer, suara dan gerak-gerik lo tuh bakal kerekam. Jadi sebisa mungkin lo ujian di tempat yang emang bener-bener gak ada orang, sunyi. Karena kalau ada orang lewat atau ada suara lewat, biasanya tuh bakal jadi bahan pertimbangan juga tuh buat menilai kejujuran dari si pesertanya, ini dia bohong apa enggaknya, karena ada penilaian tersendirinya juga, walaupun secara langsung kita nggak diawasi kan. Berarti mendingan sekalian uji nyali gitu pas nggak ada orang sama sekali. Bener. Uji nyali sekalian ujian simak loh. Pressure nggak tuh? Tapi kan ujiannya siang-siang ya, siang. Jadi aman. Kalian cari aja tempat yang uji nyali. Belahan negara mana? Jadi jauhan ya. Nah paling itu sih, pokoknya walaupun nggak diawasi ya, cuma sebisa mungkin tidak merasa diawasi, tapi sebenarnya diawasi. Iya sebenarnya diawasi, sebisa mungkin lo tuh, gue tuh walaupun nggak diawasi ya, kan ada juga nih yang gue lihat di Twitter yang pakai joki lah, pakai apa segala macam kecurangan
sebenarnya itu ada penilaiannya kalau di panitia SIMAK UI. Jadi sebisa mungkin meja lo tuh bener-bener nggak ada buku-buku, nggak ada contekan apa, karena akan tetap dipantau gerak-gerik lo itu, karena lo pasti akan dikejar waktu juga kan. Dan intinya tenang guys, karena SIMAK kan ini di rumah ya, maksudnya rumah kan tempat kita sehari-hari, tempat zona nyaman kita sehari-hari nih. Jadi lo pasti udah menemukan lah spot ternyaman lo kalau ngerjain soal atau belajar di mana. Jadi bakal lebih enak justru kalau SIMAK online dibanding langsung pressure-nya kan dulu. Ya, kita bisa lihat dari 2019 itu seperti apa ya. Iya benar. Jadi aman. Dan juga yang SIMAK tahun ini tuh pokoknya dari 2020 sampai sekarang nggak ada esainya, nggak ada nulis esai, nggak disuruh nulis esai. Jadi insya Allah aman. Pokoknya tenang, berdoa. Oh jangan lupa sarapan penting juga nih. Ya, sarapan penting guys. Ya, jadi fondasi. Ya, kalau ujian sambil minum juga ada penilaiannya juga. Nggak boleh, ya nggak boleh makan dan konsumsi. minum. Gitu sih kalau gue. Jadi ya itu tadi mungkin bisa disimpulkan sedikit, mungkin dari segi soal kalian pantengin soal-soal mana yang ibaratnya best sellernya Ya, nih. best seller. Di setiap tahun itu pasti ketemu tipe-tipe soal yang seperti itu. Ya, sebagaimana sudah dijelaskan juga. Dan tadi mungkin kalau dari segi teknis ternyata layout dari on cam kita itu benar-benar dinilai juga ya. Jadi benar-benar harus aman ya. Jangan pakai green screen guys. Kan green screen setel belakangnya di Antartika atau di mana gitu kan. udah pasti coret kali ya. Coret. Tapi tadi pengen di highlight satu hal lagi sih, kembali kan tadi sempat mention bahwa salah satu Duta Humas UI sebagaimana tahu jalur masuk UI, ya jalur masuk UI nih. Nah kira-kira ada nggak sih jalur belakang, bukannya jalur belakang kampus ya? Cuma maksudnya adalah jalur eksklusif di mana ujian ini hanyalah menjadi sarana formalitas bagi para calon mahasiswanya, yang sebenarnya mereka itu sudah terima ataupun gimana mekanismenya yang gue nggak tahu lah. Itu menjadi suatu jalan yang tidak banyak diketahui oleh orang. Ada nggak sih kira-kira seperti itu? Sejauh ini nggak ada ya yang jalur eksklusif dan lain sebagainya. Cuma pernah ada kejadian dia ikut SBMPTN nih, lolos di UI di salah satu prodi. Terus dia iseng-iseng doang ikut SIMAK, dia lolos juga. Dan sebenarnya ya itu sebenarnya balik ke panitia lagi sih. Kalau dia lolos di prodi yang sama susah sih untuk dia lolos di SIMAK karena SBMPTN dia udah lolos kan. Jadi ya kira-kira sebenarnya nggak ada sih, karena UI memikirkan pemerataan pendidikan juga. Jadi dari kalangan manapun kalian nih, dari ujung barat sana sampai ujung timur, kalian bisa ikut guys masuk UI. Dari stasiun UI bisa, dari Poci bisa, dari Kutek bisa, enggak dong. Pokoknya jalur masuk penerimaan apapun bisa. Dan UI juga mentoleransi juga nih buat anak-anak yang disabilitas, yang berkebutuhan khusus. Kita juga menampung tuh mereka-mereka yang tadi yang ujiannya tuh sebenarnya dispesifikkan, dikhususkan untuk mereka. Ada kita terima juga anak-anak disabilitas, tapi syarat persyaratannya itu pakai surat keterangan dokter kalau si peserta itu adalah orang yang memang disabilitasnya punya apa gitu. Itu kita terima berbagai perbedaan di sini. Oke guys, jadi ini benar-benar lengkap informasinya. Kalian sepertinya kalau sudah menonton video ini tidak perlu mengunjungi webnya lagi guys. Kalian ada manusia webnya gitu. Ya, tapi mungkin ya itu mungkin cukup sekian dari tips dan sharing pengalaman di kali ini. Tapi mungkin kita bisa membuat segmen terpisah setelah ini yang dimana membahas pengalaman dan mungkin beberapa hal yang dilakukan di zaman-zaman gap year ya, untuk mengisi kekosongan. Karena apa yang gue khawatirkan mungkin saja terjadi, dimana mungkin ada saja kalian yang sedang menonton di video kali ini dan mungkin tidak diterima atau tidak lolos di perguruan tinggi negeri manapun yang kalian cita-citakan. Nah, sehingga mungkin pada kesempatan di video kali ini, segmen terpisah kali ini bisa juga dijelaskan kembali mungkin pengalaman dan kembali lagi tips apa sih yang sebenarnya pengen bisa, ya termasuk gue pengen tahu juga
bahwa kira-kira orang gap year itu tidak selamanya merasa bahwa gap year itu adalah masa-masa kelam selamanya. Jadi iya gitu. Sama selama gap year tuh kan lama ya, masanya setahun ya, lumayan lama, apalagi kita udah nggak sekolah lagi nih. Dan gue tuh mengisi kegiatan gue dengan hal-hal yang emang gue suka dan gue hobi.